adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa ya adik-adik. Kakak yakin semua dalam keadaan sehat. Wah, kakak lihat sepertinya adik-adik yang udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Bagus sekali. Memang adik-adik saat kita beribadah kita harus datang dengan rapi dan sopan karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Sekali lagi shalom. Semua udah siap ya? Kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik yang sudah siap, kita sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Yeay. Yuk yang siap, semuanya gerak-gerak ya. Kita mau menyambut Tuhan Yesus dengan pujian ini. adik-adik ya, Tuhan menciptakan matahari buat kita karena kasih-Nya buat kita itu sungguh
indah. Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu ini ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yuk sama-sama ya adik-adik ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya adik-adik, kasih Tuhan itu melebihi dari segalanya ya. Nah adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
kami berterima kasih karena Tuhan memberkati kami. Hari ini kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Berkati Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Prapto. Kak Prapto kangen sekali dengan adik-adik semua ya. Sudah 1 tahun loh kita nggak ketemu. Kak Prapto kangen, pengen ketemu. Kak Prapto berdoa adik-adik selalu sehat. Adik-adik juga semakin belajarnya semakin baik ya. Adik-adik masih rajin sekolah kan? Ya. Bertepatan dengan hal itu ya, Kak Prapto mau berbicara tentang semangat belajar ya. Hari ini Kak Prapto mau mengajak adik-adik untuk membahas mengenai semangat belajar. Adik-adik, kenapa kita harus belajar? Ada yang tahu? Kenapa adik-adik harus belajar? Kenapa adik-adik harus sekolah? Ya, kenapa? Siapa yang senang kalau udah bangun pagi lalu kemudian, woi hari ini saya belajar, hari ini saya sekolah. Siapa yang senang angkat tangan? Yang senang sekolah yang senang untuk sekolah? Yang senang belajar angkat tangan? Siapa yang malas belajar? Coba. Ya, adik-adik, Kak Prapto mau sampaikan kepada kita semua bahwa belajar itu sudah ditulis dalam firman Tuhan, ya. Alkitab ini sudah menuliskan tentang belajar, kewajiban anak-anak Tuhan untuk selalu belajar. Bukan hanya adik-adik saja loh yang belajar. Kak Prapto juga masih belajar. Kak Prapto masih baca buku, Kak Prapto masih belajar tentang banyak hal ya. Karena memang kewajiban kita. Nah, hari ini Kak Prapto akan bacakan firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 12 dan 13. 12 bagian B ya, di situ dikatakan, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang ya. Jadi pengkhotbah ini mengingatkan bahwa belajar itu sangat melelahkan badan. Bener nggak? Adik-adik pernah nggak capek belajar? Aduh, tiap hari belajar. Atau justru adik-adik senang? Wah, belajar setiap hari, saya senang. Adik-adik punya semangat dan adik-adik dapat bintang dari sekolah ya, dapat nilai yang bagus dari sekolah. Kalau adik-adik senang belajar, adik-adik bersemangat, artinya adik-adik luar biasa, anak-anak Tuhan yang hebat ya. Belajar itu memang melelahkan badan, bikin capek, bikin ngantuk, bikin lelah. Tapi memang seperti itu yang harus dilakukan. Kalau adik-adik pengen jadi seorang presiden ya, pasti harus belajar dulu. Kalau adik-adik pengen menjadi seorang yang mengajar, seperti Kak Prapto juga ini ya, adik-adik juga harus belajar dulu ya, supaya ada pengetahuannya. Nah, jadi di sini memang belajar itu melelahkan badan, tetapi kewajiban kita memang harus belajar. Ya, harus tetap mau belajar. Kenapa sih Kak kita harus belajar? Pertama, karena supaya kita pintar, supaya kita bisa mengerti wawasan yang ada di dalam dunia ini, mengenal banyak hal ya. Kita bukan menjadi anak-anak yang disebut sebagai anak yang tidak pintar ya, tapi sebagai anak yang pintar. Untuk bisa menjadi pintar harus rajin belajar. Yang belum bisa membaca harus terus belajar membaca. Yang belum bisa berhitung lancar harus terus belajar berhitung.
yang belum bisa apalagi ya, bangun pagi, harus belajar bangun pagi juga. Jadi semuanya harus belajar. Kalau mau pintar, baca buku terus. Kalau mau bisa menghitung dengan baik, harus belajar menghitung dengan baik setiap hari ya. Tekun membaca, tekun menghitung. Karena apa? Supaya otak kita terus terasah ya. Terus kemudian kita menjadi anak yang pintar. Itu alasan kenapa kita harus belajar. Yang kedua, kenapa sih kita harus belajar? Yang kedua, supaya kita memiliki masa depan yang baik. Masa depan itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan nanti pada saat kita gede, pada saat kita besar. Ya. Kalau Bapak Presiden Jokowi contohnya ya. Bapak Presiden Jokowi itu adalah dulunya adalah anak yang hidupnya susah. Rumahnya sempat digusur oleh pemerintah daerah pada waktu itu karena memang dia kondisi hidupnya adalah orang yang susah dari keluarga yang susah. Tapi Pak Jokowi belajar, tekun belajar, lalu kemudian pikirannya menjadi pintar dan memiliki keinginan menjadi orang yang berpengaruh, memiliki berpikiran untuk bisa menolong banyak orang. Akhirnya Bapak Presiden Jokowi belajar menjadi pintar dan masa depannya baik dengan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi adik-adik, kenapa kita harus belajar? Supaya kita seperti Bapak Jokowi juga. Walau tidak jadi presiden, nanti kita bisa menjadi orang yang lebih orang lain yang bisa menjamin masa depan. Contohnya, saya pengen menjadi polisi. Contohnya, saya pengen menjadi dokter. Siapa di sini pengen jadi dokter? Saya pengen menjadi pilot. Nah, bisa terbang kemana-mana. Pakai pesawat ya. Kalau adik-adik pengen seperti itu, harus rajin belajar supaya pintar, supaya masa depannya baik. Kalau adik-adik pintar, kalau adik-adik bisa memiliki masa depan yang baik, maka adik-adik bisa keliling dunia. Adik-adik ada di Indonesia loh, ya. Ini peta Indonesia, peta dunia Indonesia. Adik-adik bisa berkeliling ke Amerika. Siapa yang udah pernah ke Amerika? Ada lagi yang ke Cina, ada ya. Siapa yang pernah ke Cina? Lalu kemudian ada di mana lagi nih ya? Banyak pokoknya ya, keliling dunia. Kalau kita menjadi pintar dan masa depan kita pasti baik ya. Itu pasti kita akan bisa keliling dunia. Di sini Kak Prapto ada mainan nih ya. Mainan ini Kak Prapto siapkan untuk sebagai contoh ya. Sebagai contoh bahwa adik-adik harus belajar. Contohnya nih, saya harus belajar menyusun ya, dari yang besar ke atas menjadi kecil. Dimulai dari yang mana? Yang ini dulu atau yang ini dulu? Oh, hijau. Ini dulu atau ini dulu ya? Supaya bisa bagus tertata, maka harus disiapkan yang ini. Untuk menyusun yang seperti ini juga perlu belajar ya, karena ini namanya belajar menyusun ya. Lalu kemudian kita susun yang merah. Lalu kemudian disusun lagi yang kuning. Disusun lagi yang hijau. Disusun lagi dengan yang kuning lagi. Lalu ini namanya warnanya apa ini? Orange ya. Lalu kemudian ini warnanya
merah kita taruh. Nah, kalau kita sudah belajar atau terbiasa, maka jadinya bagus. Tapi kalau kita belum pernah, maka kita akan menyusunnya sembarangan dan kita melihatnya tidak bagus ya. Contohnya, kita mulai dari ini dulu. Nggak masuk. Ini ya. Lalu kemudian kita masukkan ini. Terus kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini. Nggak bagus kan? Nah, supaya bagus, maka disusun seperti tadi. Ya. Yang warna hijau. Bahasanya apa Inggrisnya? Ya hijau ya. Warna merah. Warna kuning. Kemudian warna hijau lagi, kuning lagi, orange, lalu kemudian warna merah, sehingga jadinya bagus ya. Untuk menyusun seperti ini juga perlu belajar loh adik-adik ya. Sama seperti kalau kita mau menjadi orang yang pintar, maka kita harus rajin membaca buku, rajin menulis, rajin berhitung, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Sekarang tidak bisa bertemu muka ya, lewat Zoom sekarang ya, daring ya. Jadi adik-adik harus semangat. Ada hal yang harus adik-adik perhatikan di sini. Yang pertama, belajar itu melibatkan orang tua yang mencari uang untuk biaya sekolah adik-adik. Oleh sebab itu, dari ayat 13 dikatakan kewajiban anak-anak Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati orang tua. Yuk, papa mama sudah cari uang yang banyak untuk sekolah adik-adik. Maka adik-adik harus semangat belajar. Yang kedua, adik-adik juga diajar oleh ibu guru atau bapak guru ya. Jadi supaya adik-adik bisa mengerti apa yang diajarkan, adik-adik harus benar-benar memperhatikan, menghormatinya ya. Jadi tanggung jawab anak-anak Tuhan yang takut Tuhan adalah satu, menghormati papa mama yang bekerja, dua, menghormati ibu guru atau bapak guru yang mengajar, dan yang ketiga harus rajin belajar. Ya, jadi adik-adik, ini yang Kak Prapto bagikan buat adik-adik semuanya. Belajar itu capek Kak? Ya memang, tapi harus diingat lagi bahwa kita harus menjadi anak pintar, bahwa kita harus memiliki masa depan yang baik. Untuk bisa mencapai hal itu, maka kita harus belajar supaya nanti kalau udah masa depannya bagus bisa keliling dunia ya. Itu yang Kak Prapto sampaikan buat adik-adik semuanya. Semangat belajar. Kalau rajin belajar dan terus berdoa, Tuhan memberkati adik-adik semuanya ya. Yuk semangat belajar, Tuhan pasti menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang peduli dengan kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati kami dalam kami belajar. Tuhan sertai kami agar kami bisa mengerti apa yang kami pelajari. Tuhan berkati kami juga supaya masa depan kami baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kak Prapto berdoa untuk adik-adik semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesehatan adik-adik, memberkati sekolah adik-adik, memberkati masa depan adik-adik, dan juga memberkati papa mama yang selalu mendampingi. Untuk minggu depan kami juga akan belajar lagi Tuhan. Sertailah kami, jaga kesehatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.